Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kita jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak, menjaga kelestarian energi adalah kewajiban kita bersama. Saat tubuh kita lelah, kita akan membutuhkan istirahat. Bisa berupa tidur, bisa berupa nonton TV dan sebagainya. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh kita berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh kita juga membutuhkan air untuk kita minum ya, untuk sumber energi kita. Tapi sayangnya saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik loh. Nah, listrik adalah suatu energi yang sangat dibutuhkan manusia, ya kan? Anak-anak mau ngecas HP butuh listrik, menanak nasi butuh listrik, ya enggak? Mau nyetrika butuh listrik, nonton TV butuh listrik kan? Ya kan? Nah, bumi kita, bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk, ya kan? Semua makhluk di muka bumi ini, dan kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, ya, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah yang pertama, merawat dan memelihara tanaman-tanaman. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Dan yang keempat, menggunakan air secukupnya. Dan marilah kita mencoba untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Yasin sudah tahu belum tentang satuan waktu? Dereng ya? Belum ya? Baik. Kalau begitu, Pak mau tanya dulu ya. Kira-kira ya, Yasin sama Pak itu yang hidup lama siapa? Sudah lama siapa? Oh, Pak ya. Nah, dari mana kamu tahu? Dari mana, Mas? Karena Pak lebih tua dari Yasin. Yasin sekarang umurnya berapa? 7 tahun. Pak sudah 30-an tahun. Nah, 30 tahun. Maka dari itu Pak lebih tua daripada Yasin kan? Nah, kalau Yasin sudah tahu belum tentang satuan waktu yang lain? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Mari kita belajar tentang satuan waktu. Nah, Yasin, tadi kan kita sudah tahu tentang tahun ya. Yasin 7 tahun, saya 30 tahun. Nah, sekarang Yasin harus tahu juga, selain tahun ada bulan, ada apa lagi? Ada minggu, ya kan? Ada Selasa. Ada bulan, ada minggu, ada jam, ada menit gitu ya. Nah, sekarang sudah tahu belum? 1 tahun itu ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Ada 12 ya. 12 bulan. Yang pertama bulan apa? Januari, ya toh? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, terus Agustus, terus September, Oktober, November, dan Desember. Ada 12 bulan dalam 1 tahun ya. 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, setiap bulannya ada berapa hari coba? Yasin tahu nggak? Nggak tahu. Nah, sekarang kita belajar tentang harinya ya. Dalam 1 bulan Januari itu terdapat 31 hari. Berapa anak-anak? Berapa? 31 hari. Nah, sekarang kita di bulan kedua nih, Februari ya kan? Februari itu ada yang 28 hari, ada yang 29 hari. Lo kok nggak sama? Iya, ada namanya tahun kabisat. Setiap 4 tahun sekali itu Februari pasti jatuhnya 29 hari, selainnya 28 hari. Terus setelah itu bulan ketiga apa? Maret ya, bulan Maret. Bulan Maret itu ada berapa hari? 30 ya. Maret ada 31 ya, diingat-ingat. Maret ada 31. Terus April berapa? April berapa? 30. April 30. Bulan kelima Mei ada berapa? 31
1 ya. Setelah Mei apa? Bulan Juni. Juni berapa hari Yasin? 30. Pinter ya. Juli ada berapa? 31. Oke. Selang-seling ya. 31. Sekarang Agustus ya 31. September 30 ya. September berarti Oktober 30 hari ya. September 30 hari. Agustus kan 31. Ada yang menghafalnya begini ya anak-anak ya. Ini misalkan 30, kita menggunakan tangan ya. Kepalan tangan kita ini bisa membantu untuk kita mengingat banyaknya bulan. Januari berarti kalau yang naik seperti ini 31. Februari ya kan. Terus Maret ya, April, Mei, Juni, Juli. Agustus kembali ke sini lagi. Agustus sampai 31 ya kan. Terus kemudian September, Oktober ya kan. November, Desember. Tiap yang di lekuan sini ini 30 hari. Tapi kalau yang di atas sini ya, di atas sini 31 hari. Nah, anak-anak sekarang bisa belajar ya. Januari, Februari, nah terus gini ya. Kalau misalkan jatuhnya di sini berarti 31 hari. Kalau yang di lengkuk sini bisa 28 atau 29. Februari tadi ya. Selainnya ada 30 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desember sampai 31 hari ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi anak-anak ya. Pak Guru minum air nih. Tahu nggak anak-anak? Air bukan hanya untuk sumber energi dalam tubuh, tapi air juga bisa merupakan energi atau sumber energi listrik, ya kan? Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan, dan waduk atau bendungan atau waduk ya. Nah, lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Nah, caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran ini memiliki kekuatan disebut energi kinetik. Energi kinetik menggerakkan kincir atau turbin ya. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit tenaga air atau pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini ada beberapa nama ya pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Simak yuk videonya berikut ini.
kita tadi sudah belajar tentang pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA atau waduk pendingin. Nah, sekarang Yasin tahu nggak? Ternyata ya selain air ada juga sumber energi lain, namanya sumber energi dari udara. Nah, udara yang kita hirup ini mengandung oksigen, ya kan? Maka oksigen ini juga penting untuk kita kelangsungan hidup manusia. Manusia itu bernafas menghirup oksigen. Wah, apa oper? Apa ini Yasin taunya oper ya, oksigen. Nah, udara itu bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara bisa jadi energi listrik. Gimana itu caranya? Nah, pada penjelasan kali ini ya kita akan sedikit mengulas tentang pembangkit listrik tenaga angin. Udara yang bergerak itu disebut bayu atau angin ya. Nah, bayu atau angin ini memiliki energi kinetik anak-anak semuanya. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Nah, makanya kalau misalkan anak-anak pernah di Celosia itu ada kincir besar. Nah, nanti kalau di Belanda, anak-anak juga besok kalau jalan-jalan ke Belanda, Yasin besok kalau jalan-jalan ke luar negeri ke Belanda itu akan banyak sekali kincir. Nah, kincir itulah yang kemudian akan menggerakkan generator. Nah, generator listrik inilah yang akan membangkitkan listrik. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, setelah ini kita akan simak kayak apa sih generator pembangkit listrik tenaga angin atau bayu ya, PLTB ya. Yuk kita simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membincangkan soal cara kerja pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Ada juga yang menyebutnya PLTB, singkatan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, angin adalah udara yang bergerak karena adanya rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari suhu rendah ke suhu tinggi. Ternyata, angin juga merupakan salah satu energi yang tersedia di alam dan bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik loh. Pembangkit listrik tenaga angin mengubah energi angin menjadi energi listrik melalui sebuah turbin angin. Apa saja komponen-komponen pembangkit listrik tenaga angin, kemudian bagaimana cara kerja turbin angin atau pembangkit listrik tenaga angin? Simak penjelasannya di sini ya, yuk. Komponen-komponen dan cara kerja PLTA. Pertama, angin akan memutar bilah turbin. Kemudian, bilah turbin ini akan memutar sebuah generator, lalu menghasilkan listrik. Lengkapnya, sebuah pembangkit listrik tenaga angin bisa terdiri dari satu buah turbin angin atau beberapa turbin angin yang gaya listriknya digabungkan dan disalurkan ke satu unit penyalur listrik. Gaya listrik kemudian dialirkan melalui kabel transfusi dan didistribusikan ke rumah-rumah, ke kantor, sekolah, dan tempat lainnya. Teman-teman, mungkin kalian menyangka kalau turbin angin dan kipas angin memiliki kemiripan. Namun cara kerjanya berbeda loh. Jika kipas angin membutuhkan aliran listrik untuk bisa menghasilkan angin, turbin angin justru menggunakan angin untuk mengalirkan listrik. Nah, sekian dulu ya pembicaraan kita soal PLTA. Mudah-mudahan nanti bisa disambung lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi ya video untuk pembelajaran tema 6 pembelajaran 3 dan 4 untuk subtema 1. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.